Baik, kita mulai diskusinya Pak dengan seluruh tema yang akan dihadirkan malam hari ini. Mulai dari HAM, hukum, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi. Kira-kira apa saja Pak yang penting untuk di-highlight dalam bentuk pertanyaan atau mungkin isu yang bisa diangkat dalam tema malam hari ini? Ya, cukup unik ya debat hukum kali ini dengan berbagai variannya dipanelisi oleh kebanyakan anak muda. Kalau dibandingkan 2019 kan agak senior ya, agak maestro. Nah, pilihan ini mungkin ada korelasinya dengan beberapa isu. Terutama isu hukum tata negara memang agak bermasalah ya, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan itu mestinya menjadi highlight penting. Ada juga isu pemberantasan korupsi yang merupakan satu elemen yang bakal ditunggu oleh publik, pendengar sekalian. Tapi sayangnya kalau dilihat dari panelis yang ada, tidak satu figur pun yang berkonsentrasi di isu itu. Kebanyakan malah hukum tata negara. Ada sekitar 5 orang figur yang pendekatan keilmuannya adalah hukum tata negara. Lagi laris-larisnya sepertinya. Lalu tentu saja di isu penegakan hukum di lapisan masyarakat paling rendah itu akan menjadi perhatian karena berbagai hal yang bisa dikatakan viral perdebatannya itu berkaitan bagaimana hukum itu seringkali berdampak buruk kepada masyarakat kecil. Nah, ini yang mungkin akan menjadi sorotan dan akan menjadi perdebatan nanti malam. Oke, berarti bisa dikatakan Pak karena pemilih kita di tahun 2024 nanti didominasi oleh muda, berarti pemilihan isunya yang juga harus relevan dengan anak muda. Mungkin. Tapi apakah isu-isu yang terdahulu nih yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang tidak mengenalnya masih ada potensi untuk dibahas, Pak? Ya, tentu saja meskipun pemilih pemula itu sekitaran 52-56%, tidak berarti isu yang sudah dibahas sebelumnya akan ditinggalkan. Bagaimanapun beberapa isu yang sudah pernah dibahas di 2019 tetap relevan dibahas sampai saat ini. Misalnya pembentukan undang-undang. Ada pembahasan undang-undang ITE yang berkaitan dengan anak muda, sangat signifikan. Karena sebagian dari anak muda menggunakan media sosial sebagai bagian dari kehidupan keharian mereka. Tentu ini akan berkaitan dengan hukum tata negara, soal di aspek perlindungan hak gitu ya. Misalnya di pasal 28F di Undang-Undang Dasar ditentukan bahwa hak untuk mengelola informasi dengan berbagai platform atau media yang dimiliki dengan berbagai cara itu adalah hak konstitusional warga negara dan dilindungi konstitusi. Apakah ini akan menjadi ulasan juga karena kebetulan para panelisnya cukup muda-muda ya, apakah itu akan direlasikan ke itu pasti akan relevan untuk anak muda saat ini. Oke. Dan jika berbicara tentang isi tema debat yang akan dibahas Pak dari aspek hukum, apa saja kira-kira perubahan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan untuk bisa memastikan proses pemilu 2024 ini berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan juga aturan hukum yang berlaku? Sebenarnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu dan aturan pelaksananya sudah cukup baik ya untuk menjalankan proses penyelenggaraan pemilu yang fair gitu ya, yang adil bagi seluruh pihak. Hanya saja memang aturan teknis yang ada seringkali terlambat diterbitkan oleh KPU. Dan itu bisa menjadi kendala teknis yang serius, tidak hanya bagi para calon peserta, tapi juga untuk pemilih. Nah, ini perlu segera dipastikan oleh penyelenggara pemilu, apakah ini harus diterbitkan yang baru atau diumumkan akan digunakan peraturan yang lama. Misalnya yang lambat waktu itu soal debat capres sendiri itu lambat padahal sangat penting. Apakah ada wapresnya dengan calon presiden atau tidak itu juga sangat penting. Nah, sampai hari ini kita tidak melihat ya ada upaya penyelenggara secara signifikan betul-betul memastikan putusan teknisnya ditetapkan jauh hari supaya orang bisa belajar, memahami peraturan. Tidak hanya peserta yang butuh, kita yang mau mendengarkan juga butuh peraturan itu. Lalu tentu saja para caleg, para calon gitu ya, presiden juga membutuhkan ini. Nah, kalau penyelenggaranya lambat, tentu keadilan yang tertunda itu adalah sebuah ketidakadilan juga. Itu ada azas hukumnya begitu, nggak boleh tertunda. Karena
menunda sesuatu yang disebut sebagai keadilan itu adalah ketidakadilan itu sendiri. Iya, dapat dikatakan memang tahun ini kejelasan terkait debat ini sedikit lambat ya Pak ya. Jadi banyak dari kita yang bertanya-tanya dan Bapak juga tadi concern terkait dengan adanya panelis hukum yang berfokus pada pemberantasan korupsi, bahkan tidak ada ya Pak ya. Bahkan tidak ada satu figur Bahkan pun. tidak ada satu figur pun. Baik, berbicara tentang pemberantasan korupsi Pak, kira-kira strategi apa yang bisa diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dalam konteks pemilu maupun pemerintahan ke depan? Ya, sebenarnya politik uang dan politik berbiaya tinggi itu menjadi concern dalam pemilu yang berulang kali diingatkan oleh masyarakat sipil kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, DPR dalam hal ini partai politik. Tetapi selalu tidak didengarkan sehingga keluhan partai atau calon terkait politik biaya tinggi seperti gimmick saja, tidak berupaya untuk dibenahi bersama. Kalaulah politik biaya tinggi dan money politik bisa dihilangkan, saya yakin itu setidaknya akan menghilangkan problematika kepemiluan kita di tingkat dasar. Nah, misalnya penyelenggara mengeluhkan politik kekurangan dana dan segala macam, tetapi faktanya apa yang mereka lakukan memubazirkan anggaran. Misalnya tiap bulan bertemu konsolidasi di hotel di Jakarta, padahal sudah ada Zoom gitu ya. Peserta mengeluh dana untuk kampanye terlalu besar, padahal kita sudah mengusulkan tidak diperlukan alat peraga kampanye sehingga pohon-pohon kita tidak rusak, mata kita juga tidak bosan ngelihat tampang orang terus di sepanjang jalan. Jalanan juga nggak kotor Pak. Ya, jalanan tidak kotor dan pemilih bisa mengetahui langsung program mereka, karena dengan tidak adanya alat peraga kampanye mereka akan turun langsung bertemu pemilihnya, konstituennya. Jadi itu untungnya, dana dikurangi, ketemu dengan konstituen lebih banyak. Nah, sayangnya mereka selalu berpikir ketemu konstituen adalah memberikan mereka uang. Nah, kalau pemberian uang itu diawasi oleh aparat hukum yang baik, tentu tidak akan ada. Nah, problematikanya beberapa aparat hukum seolah-olah membiarkan proses transaksi uang itu dalam pemilu kita. Jadi akhirnya cerita soal uang kampanye yang berbiaya tinggi, politik yang transaksional, itu hanya baru gimmick di tingkat partai dan politik penegakan pemilu kita. Iya, tapi tidak ada penyelesaian konkret bisa Tidak ada dikatakan seperti penyelesaian itu ya. Betul. Dan